Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang peradaban Islam di Andalusia, Spanyol pada tahun 705 hingga 1031 Masehi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Aziz Rida, SPDI MPD. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan anggota kelompok 2 dengan saya sendiri atas nama Desi Permatasari dengan NIM 1051911000322. Perkenalkan, saya Andika Sabira dengan NIM 1051911002122. Sejarah penguasaan Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 705 hingga 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 hingga 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibn Nu'man Al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibn Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibn Nusair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibn Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Setelah kekuasaan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah yang pertama, Thoriq bin Malik, yang kedua, Thoriq bin Syihab, dan yang ketiga, Musa bin Nusair. Thoriq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Thoriq tidak mendapat perlawanan yang berarti ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Terdorong oleh keberhasilan Thoriq pada saat itu, Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengutus Thoriq bin Ziyad dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan. Thoriq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Bakka, Raja Roderick dapat dikalahkan. Thoriq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Sebelum Thoriq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa ibn Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel, sehingga jumlah pasukan Thoriq sebanyak 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar 100.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Thoriq ibn Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi.
Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Thorik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. 2. Kemajuan intelektual dan ilmu agama. Filsafat. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa itu antara lain Abu Bakar Muhammad bin Asy'aikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Melalui pemikirannya, Ibnu Bajjah sering mengembangkan berbagai permasalahan yang bersifat etis dan eskatologis. Selanjutnya, sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, di antaranya Subayr dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Selanjutnya, sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali, di antaranya ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lainnya. Di antara para ilmuwan yang terkenal dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dan batu. Tokoh lainnya yaitu Ibnu Yahya An-Naqas. Selanjutnya, bahasa, sastra, dan musik. Tokoh-tokoh dalam bidang bahasa diantaranya Ibnu Syaikh, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah atau tata bahasa Arab, Ibnu Hurub, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyam Al-Garnati. Di bidang sastra tersohor nama Ibnu Abdurrabbi dengan karyanya Al-Hik Al-Farik, Ibnu Bassan dengan karyanya Al-Dakhirah fi Mahasin Al-Jazirah, dengan Al-Fat bin Qattam dengan karyanya Kitab Al-Qalaik. Dalam bidang musik dan kesenian, indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan bin Nafi Syariab, seorang artis dan pencipta lagu di zamannya. Selanjutnya, fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Syed bin Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadi atau hakim pada masa Isham bin Abdul Ar-Rahman. Yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik, Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya, bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi, demikian pula irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain sebagainya. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Cordova, yang dimana Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Di Cordova saja terdapat sekitar 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah. Granada, yang dimana Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol.
Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Posisi Islam diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Sevilla. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota uang indah bersejarah. Semula kota ini adalah rawa-rawa. Pada masa Romawi, kota ini bernama Romula Augusta, kemudian diubah menjadi Ashibiliyah. Toledo, yang dimana Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika Torik bin Ziyad menguasai Toledo tahun 712 Masehi, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol. Dalam masa kekuasaan Islam di Spanyol yang begitu lama tentu memberikan catatan besar dalam mengembangkan dan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi peradaban dunia. Namun, sejarah panjang yang telah diukir kaum muslim menuai kemunduran dan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Hal ini dimulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Bagi para penguasa, hanya mewajibkan membayar upeti saja. Mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum adat dan tradisi Kristen, asal tidak ada perlawanan. Namun, kehadiran Arab Islam tetap dianggap sebagai penjajah sehingga malah memperkuat nasionalisme masyarakat Spanyol Kristen. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehidupan negara Islam di Andalusia tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Akhirnya, pada abad ke-11, umat Islam Andalusia mengalami kemunduran, sedang umat Kristen memperoleh kemajuan pesat dalam bidang teh dan strategi perang. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu, di mana hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas kelakuan para penguasa muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukallaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Kenyataan ini ditandai dengan masih diberlakukannya istilah ibad dan muwalladun, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akhirnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab, terutama etnis Salafiyah dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menimbulkan dampak besar bagi perkembangan sosial dan ekonomi di Andalusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada ideologi pemersatu yang mengikat kebangsaan mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme kesuwan guna mengalahkan Bani Umayyah. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan perkembangan perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan mempengaruhi bagi perkembangan politik dan militer. Kenyataan ini diperparah lagi dengan datangnya muslim penceklik dan membuat para petani tidak mampu membayar pajak. Selain itu, penggunaan keuangan negara tidak terkendali oleh para penguasa muslim. Keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah, kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Mulukut Tawaif muncul. Yang terakhir, keterpencilan. Spanyol Islam seperti negara terpencil dari dunia Islam yang lain dan selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Adapun kesimpulan dari pembahasannya yaitu kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah melakukan ekspansi besar-besaran ke barat.
Pada masa pemerintahan Al-Walid yang berjalan lebih kurang 10 tahun, pada tahun 711 Masehi tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, di mana pemimpin pasukan Islam, Torik bin Ziyad bersama pasukannya dalam ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan Islam tersebut. Juga tentara Spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Islam, di mana ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dapat dikuasai oleh pasukan Islam, kemudian disusul oleh kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan sebagai ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Adapun penyebab kemunduran dan kehancuran konflik Islam dengan Kristen, seperti tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 2. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum